Losing time, I'm fading fast. Kadang manusia terlihat kuat bukan karena ia tidak merasakan sakit, tetapi karena ia memilih diam dan terus berjalan meski tubuhnya perlahan runtuh. Begitulah mungkin cara paling tepat untuk menggambarkan situasi Marc Marquez musim ini. Selama beberapa bulan terakhir, dunia MotoGP terus bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada sang juara dunia. Banyak yang melihat kecepatannya masih ada, insting balapnya belum hilang. Bahkan dalam beberapa sesi tertentu, Marc masih mampu terlihat sebagai pembalap tercepat di lintasan. Namun anehnya, semuanya tidak pernah bertahan lama. Ada momen ketika Marc terlihat begitu agresif dan tajam seperti masa kejayaannya. Tetapi, beberapa lap kemudian, semuanya berubah. Ia kehilangan ritme, membuat kesalahan kecil, atau bahkan mengalami crash yang sulit dijelaskan. Situasi itu membuat banyak spekulasi bermunculan. Sebagian orang menyebut Marc sudah kehilangan sentuhan magisnya. Sebagian lagi menilai Ducati Desmosedici GP26 belum cocok dengan gaya balapnya. Bahkan ada yang percaya tekanan mental akibat cedera membuat Marc tidak lagi menjadi pembalap yang sama. Tetapi, Le Mans akhirnya membuka seluruh kenyataan itu. Dan kenyataannya ternyata jauh lebih berat dari yang dibayangkan banyak orang. Akhir pekan di Prancis sebenarnya dimulai dengan cukup menjanjikan bagi Marc Marquez. Meski sejak latihan pertama ia tak terlihat kompetitif, namun di sesi kualifikasi kecepatannya mulai kembali stabil dan feeling terhadap motor juga tampak membaik. Puncaknya terjadi ketika Marc berhasil mencetak rekor lap yang membuat pedok mulai percaya bahwa dirinya siap kembali bertarung untuk kemenangan. Start dari posisi kedua menjadi bukti nyata bahwa Marc masih memiliki kemampuan luar biasa. Bahkan sebelum sprint dimulai, banyak pengamat percaya bahwa Le Mans bisa menjadi titik balik musimnya. Namun semua berubah hanya dalam beberapa lap. Sprint race berlangsung sangat intens. Marc sempat bertahan di kelompok depan, tetapi perlahan ritmenya mulai menurun. Ia kehilangan beberapa posisi dan terlihat kesulitan saat harus mengubah arah motor dengan cepat. Lalu menjelang akhir balapan, tragedi itu terjadi. Saat mencoba melewati salah satu sektor cepat, motor Ducati miliknya tiba-tiba mengalami high side brutal yang langsung melempar tubuhnya ke udara. Crash itu terlihat sangat keras. Tubuh Marc menghantam aspal dengan keras sebelum akhirnya terguling ke area run-off. Seluruh pedok langsung terdiam melihat insiden tersebut. Meski akhirnya mampu berdiri sendiri, langkah Marc terlihat sangat berat. Ia berjalan tertatih menuju pinggir lintasan sambil menahan sakit di bagian kaki kanannya. Dan tak lama kemudian, hasil medis mengonfirmasi kabar buruk. Marc mengalami patah tulang metatarsal kelima pada kaki kanan. Cedera itu membuatnya dipastikan absen dari balapan utama Le Mans dan seri berikutnya di Catalan. Namun ternyata itulah awal dari terbongkarnya masalah yang jauh lebih besar. Dalam wawancara setelah sprint, Marc akhirnya mengungkap sesuatu yang selama ini tidak diketahui publik. Itulah salah satu alasan mengapa saya beristirahat akhir pekan ini. Saya tahu saya bisa jatuh kapan saja karena, akibatnya saya mengalami patah tulang metatarsal kelima. Saya sudah dijadwalkan menjalani operasi setelah Catalonia untuk bahu kanan saya, ujar Marc. Kalimat itu langsung mengubah seluruh arah pembicaraan. Ternyata selama ini Marc memang sudah menyimpan masalah serius pada bahu kanannya. Cedera tersebut berasal dari kecelakaan besar di Indonesia musim lalu. Awalnya cedera itu dianggap sudah pulih, namun kenyataannya ada komplikasi yang perlahan mulai memengaruhi performanya di atas motor. Musim ini saya mengalami lebih banyak masalah dari biasanya. Itu sudah jelas. Saya mencoba meyakinkan diri sendiri sebaliknya, tetapi setelah jeres, saya melihat ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang tidak benar. Kami pergi ke dokter dan, mereka bisa melihat bahwa setelah kecelakaan di Indonesia, semuanya sempurna. Tetapi sekrup ada yang patah di bahu saya berada di posisi yang berbeda. Jelas Marc? Dan dari situlah semuanya mulai masuk akal. Marc sebenarnya masih memiliki kecepatan. Ia masih mampu mengerem sangat dalam, masih mampu mencetak lap cepat, masih mampu melawan para pembalap muda. Tetapi tubuhnya tidak lagi bisa memberikan respon stabil sepanjang balapan. Masalah pada saraf radial di bahunya membuat kondisi fisiknya berubah-ubah secara tiba-tiba ketika berada dalam posisi balap ekstrem. Yang paling menyakitkan, Marc bahkan sempat mengira semua itu hanya masalah mental. Saya merasakan perasaan yang sangat aneh, karena saya baik-baik saja di rumah, tetapi ketika saya datang ke sini, semuanya menjadi buruk. Jadi saya pikir saya mengalami hambatan mental. Tetapi mereka melihat bahwa dalam posisi MotoGP, sekrup itu yang berada di posisi berbeda menyentuh saraf radial saya. Dan itulah yang membuat saya gagal. Itu membuat saya tidak konsisten. Itu membuat saya mengalami kecelakaan yang tidak terduga. Itulah mengapa saya sangat tidak tenang sepanjang akhir pekan. Jadi
Kita akan melakukan semuanya sekaligus. Saya harus pulih dengan baik dan dari sana mencoba untuk terus membangun masa depan saya, ujar Mark. Pernyataan itu membuat banyak orang akhirnya memahami situasi sebenarnya. Mark bukan kehilangan keberanian, ia bukan kehilangan bakat, tubuhnya saja yang sedang melawan dirinya sendiri. Dan mungkin itulah alasan kenapa Mark terlihat sangat tenang setelah crash di Le Mans. Tidak ada kemarahan besar, tidak ada frustrasi berlebihan, karena akhirnya ia tahu apa sumber masalahnya. Selama ini, ia terus mencoba memaksa diri untuk percaya bahwa semuanya normal. Ia tetap membalap, tetap menyerang, tetap mencoba menang. Padahal saraf di bahunya terus mengalami iritasi setiap kali ia berada dalam posisi membalap khas MotoGP. Yang membuat situasi ini semakin sulit adalah fakta bahwa masalah tersebut hanya muncul saat membalap. Dalam aktivitas normal, Mark merasa baik-baik saja. Tetapi begitu naik motor balap, rasa aneh itu kembali muncul. Dan itulah yang membuat crash-crash misterius mulai terjadi. Meski harus menjalani 2 operasi sekaligus, Mark masih mencoba berpikir positif. Meskipun jika Anda berbicara tentang bahu, tampaknya Anda akan menghadapi periode pemulihan yang sangat panjang, itu hanya masalah membukanya dan mengeluarkan sekrup itu. Jadi, periode pemulihan seharusnya singkat jika tidak ada komplikasi. Tapi, ya, niatnya adalah untuk melakukannya setelah Montmello, melewatkan tes dan melakukannya di sana. Melihat kondisi kaki, jelas saya juga harus menjalani operasi pada kaki. Jadi kita akan melakukannya sekaligus, kata Mark. Namun tentu saja pertanyaan besar kini mulai muncul. Apakah Mark bisa kembali seperti dulu? Karena usia, cedera panjang, dan tekanan mental perlahan mulai menjadi kombinasi yang sangat berat, bahkan bagi seorang juara dunia sekalipun. Tetapi, jika ada satu hal yang masih membuat banyak orang percaya pada Marc Marquez, itu adalah mentalitasnya. Jelas, berkompetisi seperti ini bukanlah hal yang ideal. Saya bisa melaju cepat, ya, karena pikiran saya tajam dan saya tahu bagaimana melakukannya dan bagaimana mengerem, seperti yang kita lihat hingga besok. Saya mencetak rekor trek, tetapi saya tidak bisa konsisten. Karena ketika ada masalah saraf, itu akan kambuh ketika Anda paling tidak mengharapkannya. Disitulah saya melakukan kesalahan kemarin pada lap tercepat saya, dan hari ini ketika saya mengubah arah, saya melambat, menyentuh garis putih dan jatuh. Jadi, ya, saya harus memahami bagaimana semuanya berkembang, ujar Mark. Dan di tengah semua rasa sakit itu, Mark tetap menolak menyalahkan Ducati. Motornya baik-baik saja, itulah mengapa saya terus bersikeras bahwa itu baik-baik saja. Bahwa itu kesalahan saya, tetapi saya tidak ingin memberikan penjelasan. Saya juga mencoba meyakinkan diri sendiri secara mental di Jerez bahwa saya baik-baik saja untuk melihat apakah itu hambatan mental, saya tidak tahu. Tapi ya, di Jerez, saya melihat bahwa itu bukan hambatan mental. Jadi, saya bukan tipe orang yang akan menangis bersama orang lain. Jadi, saya hanya menangis bersama keluarga saya, pungkas Mark. Dan mungkin disitulah letak sosok asli seorang Marc Marquez. Di balik gaya balap agresif dan mental baja yang selalu terlihat di depan kamera, ada manusia biasa yang juga bisa lelah, takut, dan hancur. Le Mans bukan hanya tentang crash. Le Mans adalah momen ketika dunia akhirnya melihat seberapa besar rasa sakit yang selama ini dipikul Mark seorang diri. Dan sekarang seluruh dunia hanya bisa menunggu satu hal. Apakah sang juara dunia masih mampu bangkit sekali lagi? Bukan sekedar jatuh dan kegagalan, Stoner melihat tanda kebangkitan Mark di balik crash Jerez. Dalam setiap kegagalan yang terlihat jelas, sering tersembunyi kemajuan yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang memahami proses. Kalimat itu seakan menjadi kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi pada Marc Marquez di Jerez, sebuah balapan yang bagi sebagian orang tampak sebagai kemunduran, tetapi bagi yang melihat lebih dalam justru menyimpan sinyal kebangkitan. Jerez bukanlah sirkuit yang mudah untuk ditaklukkan. Ia menuntut presisi, kesabaran, dan yang paling penting, koneksi yang sempurna antara pembalap dan motor. Di lintasan seperti ini, perbedaan kecil dalam feeling bisa menjadi pembeda antara mengendalikan balapan atau kehilangan segalanya dalam sekejap. Mark datang dengan ekspektasi tinggi. Performa sepanjang akhir pekan menunjukkan bahwa ia memiliki kecepatan untuk bersaing di barisan depan. Dalam beberapa momen, ia bahkan terlihat mampu menandingi ritme Alex Marquez yang pada akhirnya tampil sebagai pembalap paling dominan di lintasan tersebut. Namun balapan tidak panas sepenuhnya tentang potensi. Ketika lampu start padam dan balapan mulai, Mark menunjukkan pendekatan yang terukur. Ia tidak gegabah, tidak memaksakan ritme secara berlebihan, tetapi tetap berada dalam posisi yang kompetitif.
Semua berjalan sesuai alur, hingga satu momen kecil mengubah segalanya. Roda depan kehilangan cengkraman. Kejadian itu datang tanpa peringatan panjang. Dalam dunia MotoGP, momen seperti ini adalah bagian dari resiko yang tidak bisa dihindari. Mark terjatuh, dan dalam hitungan detik, peluang yang telah dibangun sejak awal akhir pekan menghilang. Namun di balik kejadian itu, ada sesuatu yang tidak langsung terlihat. Dan disinilah sudut pandang Casey Stoner memberikan makna yang berbeda. Ya, memang sangat disayangkan Mark terjatuh di saat balapan baru berjalan 2 putaran. Kita bisa melihat dia punya kecepatan yang tak kalah dengan Alex. Namun balapan saat trek kering memang selalu memerlukan feeling yang kuat, terutama pada ban, ujar Stoner. Pernyataan ini menyoroti inti dari insiden tersebut. Masalahnya bukan pada kecepatan, melainkan pada sensitivitas terhadap kondisi lintasan. Balapan di trek kering seringkali menuntut presisi maksimal pada ban depan. Sedikit saja kehilangan feeling, maka batas itu langsung terlampaui. Namun yang lebih menarik bukanlah penyebab teknisnya, melainkan respon yang ditunjukkan setelahnya. Ada hal yang mungkin tak kita sadari setelah dia crash. Setelah crash, dia terlihat sangat tenang dan tak menunjukkan ekspresi frustasi ataupun kesal. Itu bagus karena itu artinya mental dan kecepatannya mulai kembali. Saya yakin di race berikutnya dia akan kembali di depan, unar Stoner. Di titik ini narasi berubah. Kecelakaan tidak lagi dilihat sebagai kegagalan semata, tetapi sebagai jendela untuk melihat kondisi mental seorang pembalap. Dalam tekanan tinggi, reaksi emosional seringkali menjadi indikator utama, dan dalam kasus Mark, ketenangan itu justru menjadi sinyal positif. Ia tidak menunjukkan kepanikan, tidak larut dalam kekecewaan, bahkan ia menerima situasi dengan sikap yang stabil. Bagi Stoner, ini adalah tanda bahwa Mark mulai kembali ke kondisi mental yang ideal, kondisi di mana seorang pembalap mampu memisahkan emosi dari performa. Hal ini menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan perjalanan Mark dalam beberapa musim terakhir. Cedera, proses pemulihan, dan adaptasi kembali ke level tertinggi bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan waktu, kesabaran, dan kepercayaan diri untuk kembali mendorong batas. Dan di Jerez, tanda-tanda itu mulai terlihat. Tidak hanya dari sisi mental, tetapi juga dari performa motor yang ia gunakan. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul keraguan mengenai apakah Desmosedici GP26 masih menjadi motor yang paling kompetitif. Namun Stoner memberikan pandangan yang berbeda. Saya merasa Desmosedici GP26 masih sangat cepat. Melihat Alex sangat cepat dengan GP26 di Jerez, itu membuktikan jika motor Ducati tidak mengalami penurunan soal kecepatan. Ducati hanya perlu menunggu Mark kembali ke performa terbaiknya setelah cedera. Kita tahu Mark adalah pembalap dengan adaptasi sangat cepat di segala kondisi. Bahkan saat belum pulih penuh, ia mampu berjuang di depan, ujar Stoner. Pernyataan ini memperjelas bahwa masalahnya bukan pada mesin. Jika motor masih mampu bersaing di depan, seperti yang ditunjukkan oleh Alex, maka fokus utama kembali pada pembalap. Dalam hal ini, Mark sedang berada dalam fase penyempurnaan, fase di mana ia harus menyatukan kembali semua elemen, feeling, kepercayaan diri, dan konsistensi. Dan proses itu tidak selalu berjalan mulus. Kecelakaan seperti yang terjadi di Jerez bisa menjadi bagian dari perjalanan tersebut. Ia menjadi pengingat tentang batas, sekaligus kesempatan untuk memahami apa yang masih perlu diperbaiki. Dalam dunia balap, kemajuan tidak selalu terlihat dalam bentuk hasil. Kadang ia hadir dalam bentuk hal-hal kecil, reaksi yang lebih tenang, keputusan yang lebih matang, atau kemampuan untuk menerima kegagalan tanpa kehilangan arah. Semua itu jika dikumpulkan akan membentuk fondasi yang kuat untuk kembali bersaing. Mark menunjukkan tanda-tanda itu. Ia mungkin belum berada di puncak performa, tetapi arah yang ia tempuh terlihat jelas. Dan bagi pembalap dengan pengalaman dan kemampuan seperti dia, arah yang tepat seringkali lebih penting daripada hasil sesaat. Jerez dalam konteks ini menjadi lebih dari sekedar balapan. Ia menjadi titik evaluasi, titik di mana kecepatan, mental, dan potensi diuji dalam kondisi nyata. Dan meskipun hasil akhirnya tidak sesuai harapan, pelajaran yang didapat justru bisa menjadi bekal penting untuk balapan berikutnya. Pandangan Stoner menegaskan satu hal sederhana namun kuat. Cerita ini belum selesai. Apa yang terlihat sebagai kegagalan hari ini bisa menjadi dasar keberhasilan di masa depan. Dalam balapan, momentum tidak selalu dimulai dari kemenangan. Kadang ia lahir dari pemahaman yang muncul setelah kejatuhan. Dan jika melihat bagaimana Mark merespon situasi ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa proses menuju kebangkitan sedang berlangsung. Marc Marquez masih dalam perjalanan.
Dan seperti yang telah berkali-kali ia tunjukkan sepanjang kariernya, ketika semua elemen mulai kembali selaras, ia bukan hanya mampu bersaing, tetapi juga kembali mendominasi.